Baik, selamat malam untuk kita semuanya. Saya harapkan untuk jemaat setia budi yang masih mematikan kameranya bisa dinyalakan agar kita dapat saling menyapa sebelum memulai acara KKR kita. Baiklah, izinkan saya untuk menyapa jemaat-jemaat setia budi atau tamu-tamu yang telah hadir, dan izinkan juga saya menyapa satu persatu, namun cukup direspon dengan melambaikan tangan saja ya, supaya kita menghemat waktu yang ada. Selamat malam untuk keluarga Sitepus, keluarga yang Simanjuntak, Opung Simanjuntak, keluarga Sigurian, keluarga Pak Herman Kusono, keluarga Pak Pardosi, Pak Ceva, untuk Tante Ezra, keluarga Tehu Tauruk, selamat malam, Pak Harmono, untuk keluarga Cepasaribu, dan teman-teman yang masih mematikan karena kameranya atau tamu yang telah hadir, selamat malam dan selamat datang. Dan juga untuk keluarga M9 Juntak, selamat datang dan selamat malam. Baiklah, waktu kita sudah menunjukkan jam 18.55, kita akan memulai acara KKR kita pada malam kedua. Namun sebelum itu, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Baiklah, kita akan memulai acara KKR malam kedua kita, rumah tangga dan seminar kesehatan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu yang dipimpin oleh Jonathan Tonggokan. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Dilakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jangan mundur, maju saja. Jangan mundur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah, haraplah pada Tuhan. Jika bebanmu sangat berat dan engkau rasa penat, pandang Yesus Juru Selamat, Ia selalu dekat. Jangan mundur, maju saja. Jangan mundur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah, haraplah pada Tuhan. Janganlah tawar hatimu, bersandar kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, berkat-lah engkau terima. Jangan mundur,
buka untuk sediaannya. Kami undang Aldo Pasaribu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kami masih sehat-sehat dan boleh berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan kebaktian Minggu Sembahyang, Rumah Tangga, dan Kesehatan. Ya Bapa, pada saat ini kami memohon agar kiranya keberlangsungan kebaktian ini dapat berjalan dengan baik, dan juga baik pembicara kesehatan dan pembicara Minggu Sembahyang Rumah Tangga, agar kiranya boleh menyampaikan dengan baik ya Bapa, turut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk semua partisipan yang hadir, kiranya dapat membuat acara ini lebih khusyuk ya Bapa. Ini adalah kami serahkan hidup kami di sisa hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, saatnya waktunya kita untuk mendengarkan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Kak Ceva. Namun saya sedikit ya memberitahukan di mana kerjanya Kak Ceva atau praktik yang dibuka dokter gigi ya Kak Ceva ya. Dan saya ternyata baru tahu ternyata Kak Ceva ini walaupun kita sama-sama jemaat Setiabudi, ternyata saya baru tahu kalau Kak Ceva ini membuka dua klinik ya Kak Ceva ya kalau nggak salah ya. Dua klinik, yang pertama itu ternyata di Passion Dental Care di Sarijadi ya Kak Ceva. Yang kedua buka klinik di Parompong Villa Istana Bunga. Dan Kak Ceva ternyata Ceva ini panggilan masa kecil ya Kak ya. Dan aku baru tahu namanya Kak Eva Risma ya Kak Eva Risma. Oke, Kak Ceva, nggak lama-lama lagi kita mulai seminar kesehatan kita. Pada hari pertama kita sudah ngebahas tentang wanita di masa menopause. Dan sekarang pembahasan kita penyakit gigi yang umum terjadi pada orang dewasa dan perawatannya. Ya, baiklah Kak Ceva, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Fani untuk perkenalannya. Sebenarnya tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Tapi tadi sore Fani nanya, Kak Ceva kasih riwayat singkatnya. Alah, saya pikir tidak perlu lah, orang udah jadi jemaat Setiabudi ya. Jadi saya hanya kasih tahu aja di mana saya bekerja. Oke, kita langsung saja ya. Selamat malam buat semua jemaat Setiabudi. Senang sekali untuk melihat tidak di hari Sabat. Biasanya kita ketemunya di hari Sabat ya, tapi kali ini kita ketemunya di hari Senin. Dan semoga seminar keluarga rumah tangga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mengambil judul ini oleh karena yang mengikuti saya yakin adalah kebanyakan orang dewasa, karena ini seminar rumah tangga. Karena itu saya mengambil hal-hal yang umum terjadi saja ya pada orang dewasa, walaupun kasus-kasus lainnya banyak yang lebih kompleks dari yang saya berikan pada malam hari ini. Namun oleh karena keterbatasan waktu hanya 15 menit, maka saya akan mempersingkat beberapa kasus saja. Ya, masalah yang paling banyak adalah pertama gigi berlubang atau bisa disebut karies, terus karang gigi, keausan gigi, gigi ompong, dan halitosis. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini terjadi oleh karena adanya sisa makanan yang menumpuk pada gigi kita biarkan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin tahun. Kemudian oleh karena sisa makanan itu menghasilkan asam di rongga mulut kita, akhirnya asamnya itu larut, kemudian menjadi kehitam-hitam atau membusuk.
email ini bagian dari email kita ya yang membusuk. Kalau dia membusuk dan larut emailnya, dia akan menjadi hitam. Nah, gigi berlubang itu prosesnya mengalami proses seperti ini ya. Ini contoh yang terjadi di gigi geraham. Ini adalah yang warna putih, ini adalah lapisan email kita, email gigi. Kemudian yang kuning adalah lapisan dentin. Yang ketiga adalah lapisan, halo? Maaf Kak Ceva nggak pakai share screen kah? Saya sudah share screen, belum ketahuan ya? Belum Saya kelihatan ya, saya sudah share screen ini. Oh, saya kirain tadi sebentar. Soalnya saya Tunggu ya. Baiklah, mungkin selagi menunggu Kak Ceva, bagi jemaat Budi atau tamu-tamu yang memiliki pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa bertanya secara langsung nanti di sesi tanya jawab. Jadi share screen. Sebentar ya. Saya kirain tadi sudah ditunjukkan oleh, sudah terlihat di garis TV. Ini sekarang sudah terlihat belum ya? Belum. Kalau di aku belum sih, Kak. Oke. Oke, sudah ya? Sudah, Kak, sudah. Oke, sorry tadi mengalami kendala. Saya ulangin lagi ya kalau begitu. Ya. Saya ulangin dari pertama, ini bagaimana? Ulanginnya dari back. Nggak bisa. Ini. Oke, sip. Oke. Oke, saya ulangin ya. Nah, ini pertama kasus yang paling sering terjadi adalah gigi berlubang, karang gigi, kausan gigi, gigi ompong dan halitosis. Ini sekarang sudah terlihat ya, Kak Stefani? Oke. Sudah, Kak. Maafkan untuk kendala yang terjadi. Terus, nah ini adalah penyebabnya. Karena adanya sisa makanan yang menumpuk, kemudian oleh bakteri menyebabkan jadi asam, dan asam itu akan melarutkan email gigi kita sehingga dia menjadi menghitam. Ini adalah ciri-cirinya. Dan ini adalah proses yang terjadi pada saat gigi kita berlubang. Ini adalah gigi geraham. Kalau tanda panahnya kelihatan nggak ya di share screen ya? Oh, kelihatan ya. Oke, saya lanjut. Nah, bagian yang putih ini adalah bagian email kita. Yang kuning adalah bagian dentin. Yang ketiga adalah saraf dan pembuluh darah, tempat nutrisi gigi kita menghasilkan nutrisi. Nah, ketika gigi berlubang, awalnya berada di tahap email. Kalau masih di tahap email, gejalanya tidak ada, namun kita bisa melihat spot atau titik hitam yang berada di gigi kita. Namun, kalau kita biarkan terus-menerus, dia akan meluas sampai ke area dentin atau lapisan kedua. Bila lubangnya sudah sampai ke area dentin, maka kita akan merasa ada keluhan ngilu ketika minum dingin ataupun minum yang panas atau makanan yang manis. Nah, kalau saudara-saudara jemaat setia Budi ada yang merasa keluhan seperti itu, aduh kalau setiap minum dingin kenapa linu ya? Ada kemungkinan bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengalami karies sampai ke area dentin tersebut. Nah, kemudian bila kita masih membiarkan dan mengabaikannya, dia akan terus berproses sampai ke area saraf dan pembuluh darah. Kalau hal ini terjadi, maka sensasi yang akan dirasakan oleh pasien adalah berdenyut. Berdenyut spontan artinya kapan saja bisa terasa sakit dan berdenyut. Kemudian bila itu pun kita abaikan lagi, itu akan terus menjalar sampai ke area bawah ujung saraf gigi kita dan akhirnya menghasilkan pus ataupun nanah. Nah, ini berdenyutnya disertai dengan bengkak. Mungkin ada beberapa yang punya pengalaman seperti itu. Jadi, bila kita sudah merasakan sensasi linu,
sebaiknya kita segera periksakan gigi kita sehingga tidak sampai prosesnya itu semakin dalam dan semakin parah ke area ujung akar gigi dan akan menghasilkan bengkak dan sakit yang luar biasa. Oke, nah gigi berlubang atau karies pada akar ini akan sering meningkat kasusnya seiring dengan usia dan lebih besar pada populasi lanjut usia daripada dewasa muda. Ya, perawatan dan pengobatan pada karies gigi. Nah, penambalan untuk 1 kali kunjungan ini hanya bisa berlaku bila lubang gigi kita masih di area dentin dan email. Nah, perawatan 2 kali kunjungan itu kemungkinan juga masih di dentin dan baru masuk ke area saraf gigi. Namun, perawatan 3-5 kali kunjungan ini dilakukan bila gigi kita sudah berlubang sampai ke ujung akar gigi. Oleh karena itu, kita jangan bingung, loh kok ada ya gigi saya pas kita ke dentis, kok yang ini bisa 1 kali tambalan, kok yang itu bisa sampai 5 kali tambalan atau 5 kali kunjungan. Nah, itu tergantung kasusnya. Jadi, sebisa mungkin kita kalau sudah ada keluhan sensasi linu ketika minum dingin ataupun panas ataupun makan manis, sebaiknya kita segera tambal biar kita tidak perlu melakukan perawatan saluran akar gigi. Karena kalau sudah sampai ke perawatan saluran, selain kita merasakan sensasi sakitnya yang luar biasa, kunjungannya pun akan lebih repot dan lebih banyak. Dan tingkat kegagalan untuk perawatannya pun lebih tinggi, sehingga nanti jadi harus dicabut giginya ya. Sayang sekali. Oke, karang gigi. Yang kedua, kasus yang paling sering pada orang dewasa adalah karang gigi dan stain. Nah, ini yang disebut dengan karang gigi ya, yang seperti ini. Sedangkan stain adalah pewarnaan coklat-coklat yang begini. Biasanya terjadi pada pasien-pasien yang sering mengkonsumsi kopi atau hot chocolate ataupun rokok. Semoga kita tidak ada yang begini ya, walaupun belum tentu terjadi pada orang-orang yang merokok, maksudnya tidak hanya terjadi pada orang merokok dan orang yang peminum kopi. Bisa juga terjadi pada orang-orang yang tidak mengkonsumsi hal-hal tersebut. Oke, pengobatan dan perawatan yang bisa dilakukan untuk kasus karang gigi ini adalah membersihkan karang giginya. Kemudian untuk stainnya itu ada suatu bahan yang disebut dengan stain remover untuk menghilangkan warna kecoklat-coklatan pada gigi tersebut. Terus bila sudah terlalu dalam atau terlalu banyak atau terlalu dibiarkan terus-menerus, maka gusi kita ini akan semakin turun ke bawah dan tulangnya juga akan semakin rusak sehingga lama-kelamaan giginya sudah tidak punya penyanggah lagi atau tulang tidak menyanggah sama sekali di gigi tersebut sehingga akan goyang dan bisa copot atau lepas sendiri. Nah, bila bapak-bapak, ibu-ibu di sini jemaat setia budi mempunyai riwayat atau keluhan gigi goyang seperti ini, sebaiknya segera ditanganin sebelum nanti juga harus hilang giginya ya. Itu bisa dilakukan operasi gusi atau jaringan periodontal. Jaringan periodontal itu jaringan penyangga gigi untuk bisa mengokohkan giginya kembali. Oke, nah ini yang juga sering terjadi pada dewasa, terutama 50 tahun ke atas. Giginya sudah mulai aus dan erosi seperti ini. Jadi karies atau berlubang dicampur dengan erosi gigi. Nah, ini juga keausan yang disebut dengan atrisi. Gigi kita sudah mulai memendek-mendek. Nah, ini juga biasanya karena dia sudah memendek, emailnya hilang, ada sensasi linu juga ketika minum dingin. Nah, ini juga abrasi, ini paling sering terjadi pada orang dewasa, di mana bagian leher gusinya sudah semakin menipis ya, sehingga akar giginya terbuka dan ini juga menyebabkan sensasi linu ketika minum dingin dan panas. Semua itu bisa dilakukan atau ditutup dengan penambalan gigi.
Nah, pengobatan keausan gigi. Nah, ini seperti tadi saya sebutkan, bisa dilakukan penambalan dan jaga pola makan atau pembuatan mahkota baru erosi gigi. Nah, ini biasanya terjadi oleh karena terlalu banyak makan-makan keras ya, seperti tulang, terus keripik-keripik, ya boleh, nggak ada masalah dengan itu, tapi sesekali. Tapi memang karena pertambahan usia juga tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini akan bisa terjadi oleh karena kita sudah memakainya berpuluh-puluh tahun. Oke, nah ini adalah kasus paling sering yaitu gigi ompong. Apa sih efek dari gigi yang hilang atau gigi ompong? Mari kita lihat ya. Nih, akibatnya adalah faktor estetis. Pasti ya, faktor estetis di sini artinya penampilan. Ketika gigi depan kita hilang atau bahkan gigi samping kita hilang, kita akan kurang pede untuk tersenyum oleh karena adanya gigi yang hilang. Terus yang kedua, proses pengunyahan juga pasti terganggu sehingga terjadi gangguan fungsi pencernaan karena kita sulit untuk mengunyah. Ada juga banyak sekali kasus saya temui mereka mengkonsumsi makanan atau mengunyah makanan satu sisi oleh karena sudah kehilangan gigi di sisi yang lain. Misalnya kehilangan giginya di sebelah kanan, maka dia lebih nyaman mengunyah di sebelah kiri. Dan itu terjadi bertahun-tahun, maka itu akan menyebabkan gigi yang tidak terpakai malah menjadi lebih kotor daripada gigi yang dipakai. Karena kita punya area self cleansing namanya, atau membersihkan diri sendiri, rongga mulut kita membersihkan ketika kita melakukan proses pengunyahan. Oleh karena itu sebisa mungkin di sini kita harus menggunakan dua sisi walaupun terasa tidak nyaman, dan kita harus tahu penyebabnya. Kenapa saya nggak nyaman memakai di sisi kanan misalnya, di sisi kanan tersebut? Apakah karena kehilangan gigi atau apakah karena memang gigitannya yang tidak benar? Itu akan dicari solusinya sehingga bisa mengunyah dua sisi. Mengunyah satu sisi juga berefek menyebabkan tidak seimbangnya antara sendi rahang sebelah kanan maupun sendi rahang sebelah kiri. Salah satu sisi akan diberikan beban yang terlalu besar, yaitu di daerah yang mengunyah itu terlalu besar sehingga sisi yang lain juga terlalu ringan, dan itu menyebabkan migrain di jangka panjangnya. Orang-orang yang biasanya mempunyai kebiasaan mengunyah satu sisi, 5 tahun ke atas itu biasanya dia mempunyai keluhan gampang migrain. Oleh karena ketidakseimbangan di daerah TMJ, sendi temporomandibular atau sendi rahang kita yang di sini ya. Nah, saya mengingatkan kembali agar kita tidak menggunakan pengunyahan satu sisi. Terus yang ketiga, gigi ompong menyebabkan gigi renggang atau gigi bergeser ke arah tempat yang kosong. Dan keempat, berubahnya hubungan kontak antara gigi-gigi rahang bawah dengan gigi-gigi rahang atas pada waktu mulut ditutup atau oklusi gigi. Nah ini, ini yang keenam. Saya bacakan dulu ya, baru nanti saya jelaskan lagi lewat gambar. Nah, yang keenam, menimbulkan masalah pada sendi rahang, sama seperti tadi yang sudah saya sebutkan ya, masalah pada sendi rahang. Biasanya dapat gejala disertai dengan nyeri kepala, ya seperti tadi saya bilang migrain, tegang bahu, dan lainnya. Nah, yang ketujuh, akibatnya gigi lawan yang sudah ompong akan tampak tumbuh lebih panjang dari gigi lainnya, karena gigi lawannya sudah tidak ada, jadi dia memanjang ke bawah. Yang kedelapan, akibatnya adalah mengganggu fungsi bicara atau pengucapan tidak jelas. Coba kita mungkin bisa perhatikan orang tua yang sudah sesepuh, yang sudah tidak ada gigi depannya, pasti mereka pengucapan atau lafalnya jadi lebih susah untuk dimengerti, karena gigi pun mempunyai fungsi untuk membantu bicara atau pelafalan lebih jelas. Oke, nah ini akibat dari hanya satu ya gigi yang ompong, bagaimana lagi kalau kita ompongnya terlalu banyak. Kalau ini gigi bawah kita sudah dicabut, maka setelah beberapa tahun kemudian, biasanya 2 tahun kemudian ya, akan terlihat gigi lawannya, gigi yang ini akan memanjang ke bawah. Nah ini masih rata ya,
dataran pengunyahannya yang ini turun ke bawah, dan gigi yang ini akan mengisi ruang kosong. Gigi bagian belakangnya mengisi ruang kosong, menjadi tumbuh menjadi miring, dan yang bagian depannya juga akan mengisi ruang yang kosong tersebut sehingga menjadi renggang di sini. Nah, kuncian gigitan yang tadinya bagus, kita enak mengunyah, tapi karena kita tidak membuat gigi di sini, atau kita kehilangan gigi, maka lama-kelamaan renggangnya ini juga akan semakin besar, dan gigitan kita atau oklusi kita jadi nggak enak, yang seperti tadi saya sebutkan ya. Yang ini berubahnya hubungan kontak antara gigi-gigi rahang bawah dengan gigi-gigi rahang atas pada waktu mulut ditutup. Nah, jadi berubah kontak sehingga tidak enak mengunyahnya. Jadi efek hanya satu kehilangan gigi. Jadi kita tidak boleh sepele dengan kehilangan satu gigi. Sebisa mungkin kalau kita sudah semakin dewasa, kita pertahankan gigi kita untuk tidak ada yang dicabut. Nah, kalau sudah terjadi, sudah keburu lah ya istilahnya kecabut, ya sudahlah, mau nggak mau kita sebaiknya membuat gigi tiruan agar akibat-akibat yang tadi saya jelaskan sebelumnya tidak terjadi pada kita, yaitu mulai dari estetis, fungsi pengunyahan, dan lainnya ya. Nah, ini beberapa contoh gigi tiruan, ada yang dilepas-lepas, atau gigi tiruan lepasan. Nah, ini ada juga gigi tiruan cekat atau yang permanen. Tergantung pasiennya lebih nyaman yang mana. Nah, terus, ini juga adalah teknologi terbaru untuk gigi tiruan di dunia kedokteran gigi, yaitu dengan cara diimplan atau bedah minor ya, memasukkan seperti mur yang disebut implan yang menjadi akar gigi buatan, kemudian kita akan kasih mahkota di atasnya. Oke, kasus yang paling sering terjadi pada orang dewasa yang kelima adalah halitosis atau bau mulut. Waduh, jangan sampai ya kita ada bau mulut karena itu sangat tidak nyaman bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu dulu apa penyebabnya ya. Nah, ini penyebab-penyebab umum halitosis. Pertama adalah gigi berlubang. Pastinya ya, karena giginya berlubang, sisa makanan di sana selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun menumpuk di situ, kita biarkan, tentu saja itu menyebabkan bau mulut. Sedangkan makanan yang sudah basi aja sangat bau ya, apalagi bertahun-tahun di rongga mulut kita. Nah, yang kedua penyebabnya adalah karang gigi ya. Karang gigi juga terjadi oleh karena sisa makanan yang menumpuk dalam jangka waktu lama ya. Dan bisa juga oleh karena serostomia. Serostomia itu adalah jumlah atau kuantitas air liur kita tidak normal atau sangat berkurang dari normalnya, sedikit sekali. 80% kasus halitosis atau bau mulut disebabkan oleh karena gigi berlubang, karang gigi, dan serostomia tersebut. Namun ada beberapa yang menyebabkan juga halitosis, yaitu dari kondisi umum atau kondisi tubuh lainnya seperti diabetes mellitus atau penyakit gula yang tidak terkontrol, kemudian penyakit MAH, sulit buang air besar, gangguan dari hidung, telinga, hidung, dan tenggorokan, karena ini masih satu area rongga di sini. Misalnya kayak kita sinusitis, area sini itu akan mempengaruhi bisa ke rongga mulut juga, karena ada satu rongga sambungan di daerah hidung ini bisa ke area rongga mulut. Terus gangguan paru-paru pastinya, kalau misalnya kita ada gangguan paru-paru, paru-paru kita mengalami kerusakan atau nekros, kematian sel-sel dalam itu membusuk di paru-paru, itu akan bisa juga ke rongga mulut kita, menyebabkan halitosis oleh karena masih satu saluran dengan paru-paru. Gangguan fungsi hati dan juga gangguan fungsi ginjal juga bisa menyebabkan halitosis. Namun kita harus ingat, karena saya tidak di bagian bidang yang umum, saya memastikan ulang kalau ada saudara-saudara kita yang punya keluhan seperti ini, kita bisa kembali mengingat dan mengecek, karena 80% kasusnya itu oleh karena gigi berlubang, karang gigi, dan serostomia tersebut. Oke, pengobatan halitosis.
Yang pastinya karena dia penyebabnya karang gigi, maka kita harus bersihkan karang giginya. Kalau dia penyebabnya gigi berlubang, maka kita akan melakukan perawatan atau penambalan gigi berlubang. Untuk pasien-pasien yang serostomia atau yang yang tadi saya bilang kuantitas atau jumlah air ludahnya sangat sedikit, berkurang, rongga mulut terasa kering terus, maka kita bisa mengkonsumsi buah-buahan seperti buah-buahan yang rasanya asam, sehingga merangsang untuk produksi air liur. Kemudian kita juga bisa, kalau itu pun tidak juga teratasi, maka kita bisa lakukan cek dan lakukan pengobatan fisik tubuh yang lainnya ya, seperti tadi saya sebutkan, THT, paru, dan lainnya. Oke. Perawatan gigi sebenarnya sangat sederhana. Cuman kita sering sekali sepele, mengabaikan, dan lupa untuk hal ini. Jadi saya mengingatkan sekali lagi untuk jemaat setia budi, hal-hal sederhana ini untuk kita tidak lupakan dan kita tidak abaikan, kita tidak sepelekan. Pertama adalah kita harus menyikat gigi kita secara rutin. Baik kalau kita sudah memakai gigi palsu, yang lepasan kita juga harus menyikat gigi palsu kita dan juga menyikat lidah, ya. Terus jaga pola makanan yang sehat, jangan terlalu sering mengkonsumsi yang lengket-lengket. Kalaupun kita mengkonsumsi, jangan pernah lupa untuk sikat gigi. Dan kunjungan rutin ke dokter gigi 1 kali dalam 6 bulan. Karena memang kenapa begitu, kita sering tidak menyadari bahwa kita sudah mengalami gigi berlubang. Yang seperti tadi saya sudah ceritakan, di email itu tidak ada keluhan sama sekali. Tapi ternyata sudah ada lubang dan itu bisa mendalam. Makin dalam maksud saya. Nah, ya jangan lupa sikat gigi ya, saudara-saudara, karena kita tahu kalau ke dokter gigi itu banyak sekali yang takut. Nah, supaya kita tidak takut ke dokter gigi, mari kita jaga rongga mulut kita supaya kita tidak harus ke dokter gigi ya. Sangat sederhana, yaitu frekuensinya 2 kali sehari. Nah, ini ada tekniknya, yaitu dari atas ke bawah atau teknik vertikal, dari depan ke belakang, horizontal, dan diputar, rolling, dan gunakan juga dental floss bila diperlukan. Nah, dental floss sangat bermanfaat ya untuk membersihkan daerah celah-celah. Teknik horizontal itu seperti ini, dari depan ke belakang, yaitu dengan ya gerakan horizontal. Kemudian ini gerakan vertikal nih, dari bawah ke atas, kalau yang atas ke bawah diungkit ya. Terus kalau rotasi itu dengan cara diputar ya. Ketika kita gigitkan arah atas dan arah bawah kita, dan diputar. Saya yakin sebenarnya semua orang sudah tahu cara teknik menyikat gigi, namun hanya perlu diingatkan kembali bahwa kita sangat perlu menjaga dan rutin untuk menyikat gigi kita, terutama malam hari. Karena malam hari itu tidak ada terjadi self cleansing atau pembersihan sendiri, karena kita tidak ada proses mengunyah. Jadi pada saat malam itulah sangat cepat terjadi pembentukan karies dan karang gigi ya. Waktu kita tidur, bayangkan kita tidur 8 jam, sedangkan pelarutan email itu hanya perlu waktu 3 jam. Di 5 jam itu terus-terusan terjadi sehingga nanti beberapa minggu kemudian mulai tercipta lubang yang baru. Prinsipnya adalah semua permukaan harus bersih dari makanan, terutama celah gigi. Kedua, tidak boleh merusak gusi dan jangan ditekan juga ya, karena jadi sakit gusinya, infeksi gusi juga. Dan waktunya harus tepat dan efisien, seperti tadi saya bilang, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ini juga hal yang sepele sebenarnya, tapi saya perlu ingatkan lagi, karena banyak sekali juga pasien yang saya dapati, pagi itu dia sikat gigi, rajin tuh sikat giginya ya 2 kali sehari, tapi waktunya juga salah. Dia pagi pas waktu mandi pagi dia sikat, habis itu dia sarapan, jadi kotor sepanjang hari. Terus malam dia sikat giginya pada saat mandi sore sekitar jam 5, habis itu dia makan malam lagi, kemudian dia tidur. Jadi tetap aja membawa sisa makanan di dalam tidurnya.
Nah, sikat gigi yang benar adalah memang setelah kita makan, setelah sarapan, kita sikat gigi lagi. Kalau mau mandi pagi, it's okay, tapi kita sarapan, baru kita sikat gigi. Dan malam hari juga jangan pada saat mandi sore, ya. Karena kita tetap akan mengotor gigi kita dan membawanya tidur. Tapi pada saat sebelum tidur. Oke. Nah, yang mau saya ingatkan memang gejala gigi itu tidak langsung terjadi. Namun kalau lagi Pak sudah parah dan kita mengabaikannya, maka rasa sakitnya juga katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ya saudara-saudara. Semoga kita tidak ada yang sampai sakit gigi di sini. Oke, pesan terakhir saya kita buka di Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sama seperti Kristus terhadap jemaat yang selalu merawat dan menjaga kita, baiklah kita merawat tubuh kita termasuk rongga mulut kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Eva atas pembahasan materi yang sangat luar biasa ya. Menjadi masukan dan menjadi bisa kita praktekkan supaya kita mengatasi sakit gigi ya Kak Eva, yang tadi Kak Eva sudah bilang lebih sakit gigi daripada sakit hati ya Kak ya. Oke, kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin untuk jemaat Setiabudi atau tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini, 3 pertanyaan ya Kak Eva ya. Oke, untuk silakan. Ya, yang pertama untuk keluarga Parendi Mual. Selamat malam Bu Dokter. Mau nanya, Selamat malam. kalau proses penambalan lubang, apakah lubangnya langsung ditambal atau dibor dulu gitu, dilakukan sesuatu gitu? Soalnya sudah ditambal tapi malah ngilu ya kalau habis minum gitu. Kenapa ya Bu Dokter? Oke, ya pertama itu memang harus dibor dulu dan dibersihkan area hitam giginya ya. Terus kemudian yang kedua ada sensasi linu, itu hal yang normal terjadi kalau itu masih di 2 minggu pertama. Tidak usah worry karena kita memang membuat lubangnya jadi lebih dalam oleh karena proses ngebor itu gitu. Nah, dia ada proses etching atau apa ya, bagian dari bahan tambalnya yang kadang menyebabkan rasa linu. Namun kalau itu terus-menerus terjadi berarti ada ruang atau rongga di situ yang menyebabkan dia linu terus-menerus. Itu harus dibongkar lagi sehingga rongganya berpadat. Pada saat proses penambalan itu tidak boleh ada sedikit celah atau rongga sedikit pun. Itu yang menyebabkan rasa linunya terus-menerus terjadi. Kalau dia masih awal-awal, it's okay karena itu normal. Tapi kalau terlalu udah lebih dari 1 bulan, kakak masih ngerasakan linu, kakak harus datang lagi ke dokter giginya dan meminta untuk penambalan yang lebih padat lagi gitu. Tidak ada ruang kosong. Terima kasih. Kepikiran juga logikanya begitu, tapi berarti nunggu sebulan dulu ya Bu Dokter ya. Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Sabar ya. Oke, terima kasih Kak Anita atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi keluarga lain yang ingin bertanya. Saya berikan waktu. Boleh bertanya Bu Dokter? Silakan Pak. Bapak udah. Baik. Kalau kita ditambal itu kan rasanya kadang-kadang ada rasa gitu ya. Itu mempengaruhi ini enggak? Mempengaruhi kesehatan kita enggak bahannya itu? Kadang-kadang kayak habis ditambal misalnya kayak rasa-rasa apa namanya ya? Sesuatu yang enggak enak lah. Bahannya itu mempengaruhi kesehatan enggak? Bahan itu tidak mempengaruhi kesehatan dan memang sudah dirancang untuk bisa diterima di dalam tubuh tanpa menyebabkan racun atau apapun. Kalau misalnya ngerasa nggak enak, mungkin ada ketinggian tambalannya, atau ya mungkin juga ada yang tidak padat gitu. Nah itu tuh memang ada satu teknik yang harus dilakukan untuk dia benar-benar padat, tidak ada ruang kosongnya. Sama seperti kayak ini ya, kalau kita menyelam itu kalau ada ruang kan menyebabkan nyeri ya.
kalau menyelam diving di bawah air itu tidak boleh ada ruang. Nah ini juga kita beri tekanan pada saat ngunyah, tapi ada ruang itu menyebabkan rasa sakit gitu. Jadi saya harus lebih detail lagi seperti apa sensasinya. Kalau sensasinya ketinggian, rasa nggak nyaman ketinggian itu bisa dikurangin aja tambalannya. Tapi kalau memang dia terus-menerus terjadi rasa tidak nyaman, kemungkinan oleh karena adanya celah atau ruang tersebut, rongga udara di situ. Oke. Terima kasih. Sama-sama udah. Kak Fani, mau nanya dong, Kak. Oh, boleh, Tante. Silakan. Ya. Selamat malam, Ibu Dokter. Selamat malam, Kak. Aku mau nanya dong, ada nggak sih kaitannya ketika kita hamil atau melahirkan begitu ya, dengan ompongnya gigi? Ini sedikit pengalaman saya. Saya begitu selesai melahirkan, walaupun sebelumnya tidak ada sakit gigi, contohnya begitu ya. Tapi begitu melahirkan, saya dalam waktu belum sebulan anak saya langsung harus cabut gigi, langsung goyang. Itu 3 kali saya melahirkan dan 3 kali saya sudah ompong. Dan semua itu dilakukan 1 bulan saya melahirkan. Jadi anak masih berapa minggu saya harus cabut gigi. Karena sakit sekali, walaupun nggak bolong. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, itu bisa terjadi oleh karena gingivitis pada saat proses kehamilan akibat proses hormon, Kak. Dan itu memang sangat sering terjadi. Jadi bukan Kakak aja, banyak sekali orang mengalami gingivitis atau infeksi gusi oleh karena kehamilan. Itu memang ada penyakit seperti itu ya, bukan penyakit sih ya, memang kondisi hormon kita menyebabkan seperti itu sehingga gigi gampang goyang. Namun seharusnya dia tidak akan goyang bila tidak ada karies gigi, bila tidak ada karang gigi di situ. Saya lihat kasus seperti ini, dan bukan hanya lihat, emang kejadian itu terjadi oleh karena sebelum kehamilan sudah ada karang gigi kita. Nah, karang gigi itu oleh karena adanya kehamilan merangsang lagi, menyebabkan lebih parah pada saat proses kehamilan, dan ketika kita sudah melahirkan itu jadi goyang giginya gitu. Karena infeksinya sudah semakin memberat. Jadi suatu masukan juga ya buat jemaat kita setia budi, kalau kita sudah berencana hamil atau masih kehamilan 1 bulan, itu sangat disarankan untuk bersihkan karang gigi. Tidak perlu takut, dan itu juga ya kecuali nggak tahu ya masa pandemi ini kita harus berlebih hati-hati, cari klinik yang menjaga prokesnya dengan ketat, tapi kita harus membersihkan karang gigi kita sebelum kita hamil supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Itu sangat sering terjadi, bahkan kita udah membersihkan karang gigi kita juga, kalau lagi hamil itu gampang sekali untuk berdarah gusinya. Sikat gigi saja sudah berdarah gitu ya. Ya, itu normal terjadi, Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Tante Riris. Mungkin masih ada sebelum waktu kita terbatas. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi kali ya, Kak Ceva. Terima kasih atas materi yang telah dibawakan, cukup luar biasa dan cukup baik dan menjadi pengetahuan buat kita ya, Kak. Dan mungkin anggota jemaat yang ingin bertanya lebih atau mau konsultasi bisa datang ke prakteknya ya, Kak Ceva ya, atau via WhatsApp kali ya, Kak ya, janji ketemu untuk konsultasi 6 kali. 1 kali 6 kali bulan. Boleh. Konsultasi via WhatsApp aja juga enggak ya. apa-apa. Oke, baiklah. Kita memasuki waktu ucapan terima kasih dan penyerahan sertifikat kepada pembicara seminar kesehatan kita malam ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak F. Pardosi. Ya, selamat malam jemaat setia budi yang terkasih. Dan malam ini kita sungguh beruntung ya, oleh karena pelajaran yang begitu baik, kesehatan gigi. Tadi salah satu anjuran daripada seminar yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eva Risma Yanfari Boru Simbolon adalah kita harus
sering-sering mengunjungi dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Saya selama pandemi hampir bisa dibilang belum ke dokter gigi oleh karena memang kondisinya. Tapi pada malam ini saya sudah memenuhi satu syarat karena dokter Evarisma Yanfari yang mengunjungi kita seluruh jemaat setia budi ya. Jadi nanti kita bisa berkunjung kalau tidak ada masalah 6 bulan lagi ke dokter Ibu Yanfari ya. Jadi terima kasih Ibu Dokter untuk pelajaran yang begitu baik bagaimana kita harus menjaga kesehatan mulut dan gigi kita agar bisa kita menikmati, karena memang betul katanya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, karena kalau sakit gigi nggak bisa makan rendang, nggak bisa merasakan arsik yang enak, dan nggak bisa merasakan makanan-makanan yang enak. Jadi malam ini kita diingatkan kembali agar kita menjaga kesehatan gigi kita. Terima kasih banyak untuk pelayanannya malam ini. Sebagai ucapan terima kasih dari Jemaat Setia Budi, ya walaupun Ibu Dokter yang buat sendiri mungkin ini, terimalah dengan senang hati Ibu Dokter, ucapan terima kasihnya dari Jemaat Setia Budi. Kiranya pelayanan yang diberikan oleh Ibu Dokter menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat, dan tentunya Ibu Dokter juga tambah diberkati di dalam pekerjaan dan pelayanan di Jemaat Setia Budi, dan juga dalam pekerjaan, di dalam keluarga, dan kiranya materi malam ini menjadi berkat buat semua jemaat. Terima kasih kami ucapkan, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali Pak Pardosi, Tuhan berkati juga. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Pembicara kita malam hari ini adalah Bapak Herman Kusono dengan pembahasan sukacita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tema. Baiklah, untuk Pak Herman.
kami perjelaskan. Selamat malam, saudaraku. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semuanya ada dalam sukacita? Saya harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada terkhusus Departemen Rumah Tangga dan Kesehatan, terkhusus kepada Bapak L. Siburian yang telah memberikan kesempatan pada saya menyampaikan firman Tuhan malam ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, penuhilah hati pikiran hamba dengan roh kudus-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, apakah gambar ini sudah terlihat dan suara dapat terdengar? Untuk share screen-nya belum, Pak Herman. Untuk suara jelas. Saudaraku, sebagai ayat inti sepanjang minggu sembahyang kita, dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Malam ini kita akan fokus kepada buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Bagaimana saudara-saudara, apakah semuanya dalam keadaan sukacita? Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sukacita. Tuhan memberkati. Saudaraku, mari kita putar kembali memori kita pada peristiwa yang kita rasakan membuat kita tertawa bahagia. Mungkin apakah saudara-saudara sekalian bisa tertawa bahagia malam ini? Mungkin ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita kasihi setelah beberapa lama tidak bertemu. Mengunjungi suatu tempat yang telah lama diimpikan. Atau ketika saudara menerima promosi di tempat kerja. Atau pada saat kamu menikah dengan pujaan hatimu. Ketika masing-masing, saudaraku, mari kita bertanya pada hati kita masing-masing. Apakah kita masih merasakan luapan emosi kebahagiaan? Manakala mengingat kembali saat-saat itu, ya, boleh menjadi senang sejenak, lalu selanjutnya bagaimana? Baik saudara, mari kita simak video berikut. You win some,
you lose some. That's what my father told me. But winning came with a price. Hard work, determination, blood, sweat, and sometimes tears. It was always worth it, though. I was never just handed a trophy. I earned it. It doesn't matter where you were born or what side of the tracks you're from. You build your own future, define your own destiny. This is free enterprise, where men and women can cross over from rags to riches through discipline and strong will, where true help is found in teaching a man to fish. We all want a better life for our children, a life of happiness and success. But happiness isn't something that can just be handed over. True happiness, happiness that lasts, comes from one's own journey of earned success. Nah, saudaraku, dari tayangan video tadi, pastinya kita dapat melihat senyum kebahagiaan yang terpancar dari wajah anak kecil penjual air lemon tersebut setelah mendapatkan keuntungan. Bagaimana saudara-saudara? Apakah saudara-saudara juga merasakan sukacita seperti yang dirasakan oleh anak kecil itu? Lalu apa sih sebenarnya arti dari kata sukacita itu sendiri? Dictionary.com mengartikan sukacita sebagai emosi, kebahagiaan yang luar biasa atau kebahagiaan yang disebabkan oleh suatu yang sangat baik atau memuaskan. Sedangkan Kamus Global mengartikan sukacita dengan bahagia, gembira, girang, senang. Saudara, sukacita yang seperti apa yang kita cari? Jawabannya adalah sukacita sejati yang berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan sukacita yang sejati itu? Saudaraku, malam ini saya akan paparkan beberapa solusi untuk mendapatkan sukacita sejati dalam keluarga. Antara lain, solusi pertama yaitu memiliki Yesus dalam hati. Sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalammu dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan semuanya itu dalam ayat ini? Adalah supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, Yesus juga telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Demikian juga kita harus saling mengasihi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak mengasihi orang tua. Hari ini bisa saja mendung dan gelap. Keadaan bisa saja tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kesusahan mungkin menyerang, tetapi bila memiliki Yesus dalam hati, maka itu akan menyanggupkan kita untuk selalu bersukacita.
Solusi kedua yaitu kita harus selalu bersyukur. Ucapan syukur dan puji-pujian harus dinyatakan kepada Allah atas segala berkat dan atas segala kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadikan pekerjaanmu menyenangkan dengan selalu menaikkan nyanyian puji-pujian. Janganlah sekali-kali bersungut atau marah-marah. Bawalah Kristus ke dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan terang dan rasa syukur. Ajarlah juga anak-anakmu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap pemberiannya dalam hidup mereka. Maka kegembiraan akan terlihat nyata dalam rumah tangga. Di sini dikatakan Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Solusi ketiga adalah kembangkan pikiran yang bahagia. Banyak penelitian sekarang menunjukkan bahwa tertawa dan emosi yang positif dapat mengurangi rasa sakit dan mengurangi kecemasan. Di sini dikatakan ahli kesehatan jiwa mengatakan, jika kamu merasa stres, ambillah waktumu untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu akan meringankan kemampuannya untuk mengalahkan stres, melawan penyakit, menyelesaikan masalah, dan berpikir fleksibel. Jadi bagaimana saudara-saudara, apakah kita dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing, apakah suka ada barangkali sakit atau stres, kecemasan? Bila kita percaya ada Tuhan, kecemasan itu akan hilang. Karena kita selalu berdoa kepada Tuhan dan selalu kita bersandar kepada Tuhan, segala penyakit itu dapat disembuhkan sesuai dengan rencana Tuhan. Seorang yang bijaksana dalam Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan memperkembangkan pikiran yang bahagia, kita akan memandang sesuatu hal dari segi yang baik. Kita akan menemukan cukup bahan untuk membuat kita bersukacita. Jikalau kita memberi senyum, senyuman itu akan kembali juga kepada kita. Jikalau kita berbicara dengan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata itu pun akan diucapkan kembali kepada kita. Ya, saudara-saudara sekalian, saya juga merasakan kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga itu, kita kadang-kadang suka ada emosi, tapi di sini dikatakan emosi kita itu harus dihilangkan. Karena kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka yang akan terjadi adalah munculnya banyak penyakit dalam kehidupan kita. Dan solusi yang keempat, ayo selalu tebarkan senyuman. Andai kata seperti saya juga kadang-kadang suka menebarkan senyuman kalau ketemu orang, ketemu kawan di jalan, halo, apa kabar? Jadi untuk menghilangkan
kestresan. Hai orang tua, tersenyumlah. Jikalau hatimu susah, janganlah wajahmu memberitahukannya. Biarlah sinar matahari dari satu hati yang penuh kasih selalu menerangi wajahmu. Nah, di sini juga barangkali ditekankan kepada orang tua juga barangkali harus ada senyum, ada sapa terhadap anak-anak anaknya supaya semua dalam kehidupan rumah tangga itu ada sukacita. Di sini dikatakan nasihat khusus dari Nyonya White untuk para ibu. Hendaklah seorang ibu mengusahakan budi pekerti yang gembira, merasa puas dan bersukacita. Didiklah diri sendiri supaya dapat membawakan ekspresi wajah yang menyenangkan. Dikutip dari buku Mendidik dan Membimbing Anak halaman 139. Mungkin bisa saja rumah kita sederhana. Itu tidak masalah asal menjadi tempat di mana kata-kata ceria diucapkan, perbuatan baik dilakukan, kesopanan dan kasih menjadi tamu yang setia, di mana kasih Allah ada dalam jiwa. Akan ada damai, akan ada terang dan sukacita. Dikutip dari buku Rumah Tangga Advent halaman 18. Nah, saudaraku, mari kita pilihlah buah sukacita untuk dihidupkan dalam keluarga kita. Izinkan Roh Allah untuk mengisi hati kita dengan sukacita abadi. Jadikan rumah tangga kita surga kecil di bumi. Kitab Yesaya 51 ayat 11 berkata, maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedangkan sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Saudaraku, sebagaimana ayat yang terakhir, mari kita baca bersama dalam kitab Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saya bawa firman ini adalah nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Untuk Saya menutup kembalikan acara, ke MC. terima kasih Pak. Baiklah, untuk menutup acara KKR kita ini, kita akan menyanyikan lagu tutup yang akan dibawakan oleh Jonathan Tuhan. Besar dari kasih-Mu adalah kasih-Nya Tuhan Yesus.
Yesus yang maha indah, maha indah, yang maha indah, Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya, Yesus yang indah, yang maha indah. Dia mau kita percaya padanya, jadikanlah dia pemimpinmu, kuasanya lebih dari dunia, Yesus yang maha indah, maha indah, yang maha indah, Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya, Yesus yang indah, yang maha indah. Segala keindahan isi surga tak melebihi penebus kita, ialah yang termulia di sana, Yesus yang maha indah, maha indah, yang maha indah, Yesus Raja yang aku sembah, tiada sahabat melebihinya, Yesus yang indah, yang maha indah. Untuk doa tutup, kami undang kesediaannya Ibu Natalia Simanjuntak. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan untuk malam yang indah ini. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, keluarga per keluarga, hingga pada malam hari ini Engkau mempertemukan kami dalam acara Minggu Sembahyang Rumah Tangga dan Kesehatan, yang sudah kami mulai dari kemarin hingga pada saat ini. Walaupun kami bertemu secara virtual, tetapi kami rasakan berkat dan kasih-Mu yang begitu besar dalam acara ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah menjadi bagian kami. Sebelum kami memohon permohonan kami Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, yang sering menyakiti sesama kami, menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak-anak kami, menyakiti sesama kami, dan menyakiti Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami berterima kasih Tuhan untuk Ibu Ceva Yanfari yang telah Engkau utus, yang telah memberikan acara seminar kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami agar kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami, kesehatan gigi kami khususnya Tuhan yang telah diberikan oleh Ibu Ceva. Biarlah kiranya Engkau berkati kami satu persatu, agar apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan untuk merawat tubuh kami, dan itu semua untuk kepujian bagi nama-Mu. Memberkati Ibu Ceva bersama keluarga, suami, anak-anak, biarlah Engkau berkati mereka, memberkati pelayanan mereka, memberkati anak-anak yang telah Kau titipkan kepada mereka, agar mereka juga dapat memberikan pelayanan untuk ke depan lebih baik dan dapat memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Memberkati juga Tuhan firman yang telah kami dengarkan, yang telah diberikan oleh Bapak Herman. Biarlah kiranya Engkau berkati firman yang telah kami dengarkan, agar kami juga dapat bersuka cita dalam Tuhan, dalam setiap kehidupan apa yang kami terima yang telah Engkau berikan, kami dapat bersuka cita, kami dapat bersyukur, dan dapat kami serahkan semuanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati juga Tuhan Pak Herman yang telah memberikan firman-Mu, biarlah Engkau berkati keluarga ini, memberkati anak-anak, istri yang telah Kau percayakan kepada keluarga ini juga, berkati mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Memberkati khususnya Pak Herman dalam masa tuanya, biarlah juga Engkau memberikan kesehatan, memberikan segala berkat-berkat yang indah untuk menjadi bagian dari Pak Herman. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mengingat Ibu Gultom yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya juga Engkau berkati ibu orang tua kami ini, agar dengan demikian perawatan, pengobatan, apapun yang
mendukung untuk kesehatan yang Kau berikan yang terbaik Tuhan, agar orang tua kami ini dapat pulang ke rumah penuh dengan sukacita, dan itu semua juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga adik kami, anak kami, Abigail yang juga sedang sakit dirawat, bila juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan berkat kesembuhan menjamah tubuhnya, agar dia juga dapat pulang ke rumah bersukacita dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau berkati saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan, mungkin mereka sedang sakit, mungkin mereka juga sedang lemah iman, Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Tuhan Yesus, banyak permohonan yang mungkin dalam setiap rumah tangga kami punya pergumulan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkati kami, agar dalam setiap rumah tangga kami juga selalu berserah kepadamu, dan membawa setiap pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau akan bersama-sama dengan kami, agar kami juga dapat bersama-sama dengan Tuhan, keluar bersama keluarga kami pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Biarlah juga kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan sepanjang minggu bekerja, minggu sembahyang kami dalam acara rumah tangga dan kesehatan, Kau berkati esok hari agar dapat kami juga mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau menjawab doa dan permohonan kami yang kurang sempurna ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Acara Minggu ibadah KKR kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat kami berikan kepada ketua rumah tangga untuk pengumuman. Baik, terima kasih Kak Fani, terima kasih untuk lainnya, juga kepada Aldo yang telah membawakan doa buka, Dr. Ceva, Pak Herman, dan Ibu Natalia telah membawa doa tutup tadi ya. Untuk besok kita masih bertemu, nanti yang menjadi protokol adalah Saudara Ciris, lagu buka Bennett sama lagu tutup, doa buka Saudara Iskia, dan doa tutup oleh Ibu Henita Hutapea. Kita ketemu besok. Pembicara kesehatannya adalah Dr. Alvin Rantung, dan pembicara rumah tangga kita rahasiakan ya. Nanti kita tunggu sama-sama siapa yang jadi pembicara rumah tangganya. Demikian pengumuman dari rumah tangga, kita ketemu lagi besok. Terima kasih. Untuk pengumuman yang lain, ada dari pendeta atau... Oke, jika tidak ada pengumuman lagi, kita akan memasuki sesi foto. Tolong dibantu untuk kesediaannya. Oleh siapa? Aku yang foto ya. Oke. Boleh buka kamera dulu semuanya. Mungkin ntar kalau ada yang nggak bisa buka kamera, boleh nanti kasih emot aja, kasih reaction aja. Oke. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke. Tunggu sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Marvin yang sudah membantu kami. Sampai ketemu. Pak Herman. Besok hari. Terima kasih. Makasih Dr. Ceva.